Baik, Bapak Ibu, jamaah HM Trend Travel, Alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 15 menit. Mari kita buka saja. Izinkan saya membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya berupa nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di acara Zoom teknis keberangkatan di pagi hari ini. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabiat dan tabiatnya. Insya Allah, Bapak Ibu, Ibu Rohman, di pagi hari ini, insya Allah, eh, saya akan menjelaskan terkait teknis keberangkatan nanti di tanggal 29 Maret 2006. Lanjut. Dan insya Allah, pada kesempatan eh, hari ini, saya diamanahi oleh Travel untuk membersamai Bapak Ibu semuanya eh, dari keberangkatan nanti di Indonesia sampai ke pulangan. Dan Bapak Ibu semuanya boleh dibantu untuk menyimpan nomor saya untuk nanti mempermudah komunikasi Bapak Ibu semuanya dan koordinasi. Dan bila mana nanti ada yang perlu dibantu, nanti bisa langsung hubungi saya atau kontak saya. Dan untuk mutawibnya, insya Allah dengan Ustadz Musa, beliau alhamdulillah eh, sudah standby di Arab Saudi. Nanti boleh dibantu juga untuk disimpan nomor kontaknya untuk mempermudah Bapak Ibu bila mana nanti ada yang mau dipertanyakan terkait fikih umrohnya pada saat nanti di lapangan. Lanjut. Dan ini sedikit profil perusahaan kami ya. Eh, ini kita di bawah naungan PT Hikami Mandiri Indonesia dan kita ada tiga instansi. Yang pertama itu ada Safaktur, kedua HM Tour and Travel, dan yang ketiga itu Hikami Safa. Lanjut. Dan ini beberapa penjelasan yang nanti insya Allah dijelaskan oleh saya dari teknis keberangkatan, kebijakan maskapai, dan lain-lain sampai nanti di sesi akhir eh, tentang apa tanya jawab. Langsung saja ke poin yang pertama yaitu mengenai teknis keberangkatan ya Bapak Ibu. Nah, untuk teknis keberangkatan, untuk titik kumpul keberangkatannya, untuk jamaah yang berada di Bandung, nanti bisa berkumpul di kantor kita, di kantor HM Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Akana Sution, nomor 98. Nanti Bapak Ibu bisa berkumpul yang di daerah Bandung ya, Bandung dan sekitarnya. Dan untuk jamaah HM Tour yang berada di luar kota Bandung, atau misalkan daerah Jabodetabek atau di luar Jawa, nanti bisa langsung saja berkumpul di Sky Indonesia Lodge, tepatnya di Jakarta, Jalan Husein Sastra Negara nomor 1 ya, Bapak Ibu. Dan untuk pesawat, insya Allah kita akan menggunakan Garuda. Kurang lebih perjalanan kita dari Jakarta ke Jeddah itu sekitar 10 jam ya, Bapak Ibu. Nanti kita take off di tanggal 29 Maret pukul 11 lebih 25 menit dan landing di tanggal 29 Maret pukul 17.30 menggunakan
pesawat Garuda dengan kode GA980. Dan untuk kepulangannya, insya Allah kita menggunakan Garuda kembali dengan rute Jeddah Jakarta, kurang lebih perjalanan kita sekitar 14 jam. Eh, Berangkat pada tanggal 5 April pukul 7:45 sampai di Indonesia tanggal 6 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Menggunakan maskapai Garuda dengan kode GA981. Dan ini untuk proses keberangkatan reguler, insya Allah untuk jamaah kebetulan kita nanti akan menginap dulu 1 malam di Indonesia. Jadi untuk Bapak Ibu kita akan mulai safar itu di hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026. Dan untuk kumpulnya nanti untuk di daerah Bandung itu kita nanti kumpulnya di pukul 9:30. Dan untuk jamaah yang di luar kota Bandung itu nanti disesuaikan aja, nanti pukul sampai di Skylounge-nya itu pukul 2 ya. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan perkiraan sampai di Sky Indonesia Lounge itu kurang lebih berapa jam perjalanan begitu. Nanti insya Allah ada tim kita juga yang standby nanti di sana. Dan nanti Bapak Ibu bisa menyerahkan koper bagasi dan kabinnya biar nanti dibantu oleh tim untuk diberi name tag dan apa stiker begitu. Dan setelah sampai di sana nanti untuk jamaah Bandung dan jamaah yang di luar kota Bandung nanti bisa langsung registrasi aja. Nanti ada pembagian ID card, terus penyerahan paspor ya Bapak Ibu. Dan untuk nanti ke bandaranya, kita nanti istirahat dulu 1 malam di Jazz Hotel. Dan pada pagi harinya kita langsung berangkat ke bandara ya. Dan untuk take off-nya di pukul 11:25 waktu Indonesia Barat. Dan ini untuk kebijakan maskapainya ya Bapak Ibu. Untuk kebijakan bagasi, nah ini ada larangan maskapainya. Untuk koper bagasinya itu di 24 inci. Maksimal 23 kilo jika lebih. Oh iya, untuk apa maskapai Garuda itu ada sedikit penambahan ya Bapak Ibu. Maksimal itu di 30 kilo ya Bapak Ibu. Biasanya kalau 23 kilo itu menggunakan maskapai Saudia ya. Dan di sini apa larangannya untuk koper bagasi itu dilarang membawa baterai ya, semisal power bank atau barang elektronik dan sejenisnya ya. Dan yang kedua itu elektronik yang berharga ya, seperti handphone, kamera, laptop, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu tabung gas, oksigen, dan lain-lain ya. Dan untuk koper kabinnya, Bapak Ibu, itu ukurannya sekitar 18 inci sampai 20 inci ya, dengan maksimal beratnya itu di 7 kilo gitu. Dan untuk larangannya, untuk kabin itu dilarang membawa cairan lebih dari 100 mili ya, seperti apa air, sabun, lotion, parfum, dan lain-lain. Kalau misalkan lebih itu nanti bisa dimasukkan ke koper bagasi aja begitu. Terus benda tajam, gunting, gunting kuku, silet, dan lain-lain ya, dan sejenisnya. Dan senjata dan bahan kimia dan lainnya. Nanti eh, apa yang dilarang di koper kabin itu boleh dimasukkan ke koper bagasi. Dan apa yang dilarang di koper bagasi itu boleh dimasukkan ke koper kabin. Begitu. Lanjut. Poin ketiga yaitu referensi perlengkapan ya yang perlu dibawa oleh jamaah ikhwan sama jamaah akhwat ya. Dan di sini ada referensinya barang akhwat yang perlu dibawa.
nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan aja kebutuhan yang perlu dibawa, nanti disesuaikan aja. Di sini ya sudah kita apa listkan, nanti disesuaikan aja sekiranya yang perlu dibawa apa saja dan yang nggak perlu dibawa apa saja. Dan disarankan untuk Bapak Ibu agar tidak membawa barang bawaan yang terlalu banyak ya, karena nanti pada saat kepulangan juga itu nanti biasanya Bapak Ibu kan beli oleh-oleh, nanti beratnya bertambah begitu. Nanti disesuaikan aja barang bawaan yang perlu dibawa. Di sini ada beberapa, bisa Bapak Ibu foto atau nanti saya bantu share kembali terkait barang bawaannya yang perlu dibawa. Dan ini untuk referensi barang bawaan Ikhwan ya. Boleh sambil dipoto aja untuk sebagai referensi atau nanti bisa saya bantu untuk share kembali di grup ya Bapak Ibu. Lanjut, dan ini poin keempat yaitu persiapan pra-safar ya Bapak Ibu. Pertama yaitu persiapan fisik pra-umroh. Nah, Bapak Ibu sebelum nanti keberangkatan disarankan Bapak Ibu untuk sering olahraga ya. Olahraga ringan, mungkin seperti jalan kaki di sekitar rumah atau jogging dan lain-lain ya. Olahraga ringan aja Bapak Ibu biar nanti fisiknya gak terlalu kaget nanti pada saat di Mekah dan di Madinah. Karena kondisi cuaca di sana itu berbeda banget sama yang ada di Indonesia begitu. Dan yang kedua itu medical check up ya Bapak Ibu. Nanti bisa konsultasi ke dokter pribadi Bapak Ibu terkait riwayat eh, yang apa yang ada di Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan sehat semua ya Bapak Ibu. Hanya saja untuk mengantisipasi aja bila mana ada riwayat eh, nanti bisa diantisipasi pada saat nanti di sana. Lalu menjaga pola makan dan istirahat ya Bapak Ibu. Nanti dari sekarang dijaga pola makannya, perbanyak makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup ya. Lalu persiapan mental pra umroh ya Bapak Ibu. Yang pertama ini bekali diri dengan ilmu manasik ya. Sebelum melakukan ibadah umroh, seluruh jamaah diwajibkan membekali diri dengan ilmu manasik. Dan alhamdulillah ya, kemarin kita sudah belajar mengenai fikih manasik umroh dari Ustadz Abdurrahman Setiadi Hafidhahullah Ta'ala. Nanti bisa di apa dipelajari kembali dan insya Allah nanti saya kirimkan ulang ya videonya. Kebetulan masih proses ya Bapak Ibu, dan memperbanyak taubat dan berdoa ya Bapak Ibu. Eh, karena kita apa akan melaksanakan safar ya kurang lebih sekitar 9-10 hari. eh, Alangkah baiknya kita sering-sering bertaubat dan berdoa agar nanti pada saat safar kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu memperdalam ilmu safar ya Bapak Ibu, dan sabar dan syukur. Karena safar itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagian dari ajab ya Bapak Ibu. Makanya kita harus sering sabar dan sering bersyukur karena selalu ada ujian untuk Bapak Ibu pada saat safar. Makanya untuk menjaga amalan kita mungkin harus sering sabarnya, harus sering syukurnya begitu. Lanjut, poin kelima yaitu informasi, tips, dan nasihat ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bawalah barang bawaan seringkas mungkin agar menghindari barang tertinggal ya. Bapak Ibu untuk apa barang bawanya sebelumnya udah sebelumnya udah diinfokan ya terkait barang apa saja ya yang perlu dibawa, nanti disesuaikan dan disarankan jangan terlalu banyak ya barang bawaannya, nanti disesuaikan sekitar safar 9 hari yang perlu dibawa apa aja,
barang bawaan yang ikhwan, dan barang bawaan yang akhwat ya, begitu. Yang kedua yaitu selama berkegiatan wajib memakai ID card ya. Bapak Ibu nanti pada saat di sana ketika mau keluar dari hotel disarankan menggunakan ID card ya Bapak Ibu, karena di dalam ID card itu ada informasi data Ibu, Bapak, eh, untuk mempermudah pada saat nanti kalau misalkan Bapak Ibu tidak tahu jalan, nanti biasanya ada dibantu ini, di situ ada barcode-nya, nanti kelihatan data Ibu itu di mana aja, nanti biasanya eh, muasasah atau petugas di sana bisa membantu Bapak Ibu begitu. Lanjut, poin ketiga ya Bapak Ibu, wajib memberi name tag atau nama pada setiap koper, tas atau barang bawaan ya. Ini juga insya Allah nanti kita bantu pada saat registrasi Bapak Ibu, untuk koper, koper bagasi, koper kabin dan tas. Nanti insya Allah kita bantu di pada saat registrasi, biasanya di bawah nanti dikumpulkan barang bawaan Ibu. Nanti kita bantu apa, eh, name, pasang name tag, eh, terus stiker dan lain-lain. Mungkin sebelum itu juga boleh Bapak Ibu memberi nama kopernya masing-masing. Jadi nanti dari tim tinggal menyesuaikan gitu. Yang koper ini atas nama siapa, koper yang ini atas nama siapa, terus tas ini atas nama siapa. Biar nanti mempermudah juga. Biasanya nanti per keluarga gitu. Koper, misalkan koper warna biru itu semuanya keluarganya Pak Dali begitu. Nanti disesuaikan semuanya. Poin yang keempat yaitu wajib mengaktifkan kuota internet selama membawa selalu membawa alat komunikasi setiap keluar hotel. Ya, ini juga penting ya Bapak Ibu. Nanti pada saat keluar dari hotel, apa, wajib mengaktifkan selalu kuota internetnya. Nah, nanti juga ada tim dari kita menginformasikan di dalam grup untuk mengaktifkan kuota roaming begitu Bapak Ibu. Karena untuk mempermudah koordinasi dan informasi pada saat nanti di dalam grup begitu. Yang poin kelima yaitu menyimpan nomor tour leader dan pembimbing ya. Dan ini juga penting Bapak Ibu, wajib menyimpan nomor tour leader biar nanti apa, koordinasi komunikasi berjalan lancar ya. Lalu poin yang keenam yaitu membawa pakaian secukupnya karena Bapak Ibu dapat mencucinya di hotel. Nah, Bapak Ibu nanti bisa disesuaikan terkait pakaian ya. Eh, jangan terlalu banyak membawa pakaian. Nanti juga kalaupun misalkan nanti apa, pakaiannya kotor, nanti di Mekah, di Madinah kita ada jasa layanan laundry. Nanti Bapak Ibu cukup mengisi list aja di dalam grup. Insya Allah nanti kita bantu untuk pelayanan laundrynya begitu. Lalu lanjut poin ketujuh yaitu eh, mengkor mengkordi pengkondisian kasur hotel dan kursi pesawat sesuai request akan diikhtiarkan semaksimal mungkin, dan dan tim tidak mewajibkan. Nah, untuk ini Bapak Ibu, sebelumnya mungkin Bapak Ibu udah komunikasi sama tim kita, eh, tim CS ya biasanya. Kalaupun ada request, insya Allah nanti kita bantu ikhtiarkan dan maksimalkan. Cuma kembali lagi, untuk request hotel dan misalkan hotelnya mau sejajar dengan dengan keluarganya atau pesawatnya pengen sejajar juga, insya Allah itu nanti kita bantu ikhtiarkan. Cuma kita apa, tidak bisa menjanjikan karena untuk perihal hotel dan pesawat itu di luar kendali kita. Tapi insya Allah kita akan selalu maksimalkan, ikhtiarkan request Bapak Ibu semuanya. Begitu. Lanjut ke poin ke-8 yaitu membawa obat-obatan dan suplemen ya, terutama obat demam, batuk, pilek dan eh, pelega tenggorokan ya.
Nah, ini biasanya obat demam, batuk, pilek, dan tenggorokan itu biasanya sering terjadi ya, Bapak Ibu, pada saat di Mekah dan di Madinah. Karena cuaca di sana itu berbeda banget dengan yang ada di Indonesia ya. Nanti bisa disesuaikan barang apa obat-obatannya dan suplemennya nanti karena mungkin ada merek-merek tertentu mungkin di apa di Bapak Ibu yang memang merek ini cocok di Ibu, merek yang ini nggak cocok di Ibu begitu. Nanti bisa disesuaikan ya Bapak Ibu untuk membawa obat-obatan dan suplemennya. Lanjut, poin ke-9 yaitu menggunakan jaket, kaos kaki, pelembab, eh, kacamata hitam dan payung ya. Terutama untuk pada saat nanti kegiatan city tour ya, disarankan untuk membawa kacamata hitam dan payung karena di sana tuh silau banget ya Bapak Ibu karena kebanyakan itu padang pasir ya. Nah, agar menghindari silauan matahari, disarankan membawa eh, kacamata hitam dan payung. Dan payung insya Allah nanti dibagikan ya. Mungkin sebelumnya udah dikirim juga ke alamat Bapak Ibu untuk payungnya. Dan untuk pelembab juga disarankan ya Bapak Ibu untuk membawa karena di sana tuh biasanya anginnya tuh angin panas ya. Biasanya ke muka itu kering begitu. Dan biasanya bibir juga pecah-pecah. Mungkin dibawa juga untuk maskernya gitu. Untuk menghindari hal seperti itu. Dan untuk poin ke-10 yaitu membawa makanan instan penggugah selera ya. Seperti saus, sambal kecap, abon, kentang, Mustafa, dan lain-lain. Dan ini juga untuk menambah selera ya Bapak Ibu karena makanan Indonesia dan Arab Saudi itu berbeda. Jadi eh, apa disarankan juga untuk membawa makanan penggugah selera karena di sana itu kita akan setiap harinya ada selalu kegiatan ya Bapak Ibu dan fisik tubuh itu perlu konsumsi ya jangan sampai tidak makan. Nah, untuk penambah nafsu makannya boleh Bapak Ibu untuk membawa penggugah selera ya. Kayak yang tadi abon, kentang Mustafa dan lain-lain. Nanti disesuaikan ya untuk makanan penggugah seleranya. Begitu. Lanjut, poin ke-11 yaitu membawa atau menukar real di Saudi baik di money changer atau menarik di ATM di Saudi. Nah, untuk ini saya sarankan untuk Bapak Ibu untuk menarik di ATM Saudi aja karena untuk penarikan di sana itu kurs mata uangnya itu lebih lebih murah ya dibandingkan menarik di Indonesia atau di money changer. Itu biasanya satu penarikan itu di biaya potongnya itu sekitar 20.000 sampai 25.000 ya. Dan nanti disesuaikan aja penarikannya mau 500 real atau 1.000 real atau berapa real begitu. Lanjut ke poin 12, tidak mudah percaya pada orang asing ya. Eh, saat keluar hotel dengan rekan atau keluarga dan selalu mengingat patokan hotel ya Bapak Ibu. Nah, ini juga perlu eh, hati-hati ya Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu mungkin keluar dari hotel ingin ibadah bersama keluarga itu eh, hati-hati ya. Itu banyak sekali oknum-oknum yang memang jangan mudah dipercaya. Biasanya eh, apa oknum yang seperti itu menjual kesedihan ya Bapak Ibu. Kayak semisal saya kuliah di sini terus gak ada uang makan, terus banyak ya alasan-alasannya dan itu perlu diwaspadai ya Bapak Ibu, jangan terlalu terpercaya, abaikan aja, fokus aja Bapak Ibu, jangan teralihkan begitu. Dan selalu mengingat patokan hotel ya Bapak Ibu. Eh, biar nanti pada saat pulang kembali ke hotel itu biar tidak lupa ya. Kita bisa menggunakan Google Map ya, Bapak Ibu.
Lanjut poin ke-13 yaitu mempelajari bagaimana tata cara sholat saat safar dan bersuci saat di kendaraan. Nah, ini eh, Bapak Ibu sebelum keberangkatan nanti bisa ya banyak apa referensi-referensi di YouTube atau di Google. Nanti itu bisa dipelajari karena kita ini selama kurang lebih 9 sampai 10 hari itu kita melakukan safar ya. Ini perlu dipelajari biar nanti tidak bingung ya pada saat safar begitu. Lanjut poin ke-14 yaitu perbedaan kultur dan keramahan orang Indonesia dan orang luar negeri ya. Nah, ini juga biasanya di kita itu ramah ya, Bapak Ibu, mudah senyum, sapa dan lain-lain. Tapi untuk di luar sana di Arab Saudi itu dari berbagai negara itu pun pada datang ke sana nanti disesuaikan aja Bapak Ibu, jangan kalau misalkan ibu senyum terus orangnya itu banget gitu mungkin disangkanya aneh gitu. Nah, karena kultur kita dengan orang luar itu berbeda banget ya Bapak Ibu begitu. Lanjut poin 15 bersabar dengan makanan yang rasanya mungkin tidak sesuai dengan selera orang Indonesia. Nah, ini juga Bapak Ibu jangan sampai kita ya ketika makanan yang disediakan oleh hotel itu mungkin ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Nah, yang tidak sesuainya jangan sampai kita mencela makanan ya, Bapak Ibu. Mungkin nanti mungkin bisa di ikhtiarnya itu membawa penggugah selera ya, Bapak Ibu. Intinya jangan sampai kita mencela makanan ya. Karena pada saat di sana, pada saat safar, kita tuh pasti dikasih ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari apa, apa, dari kesabaran, rasa syukur dan lain-lain. Nah, itu perlu kita maksimalkan gitu. Karena takutnya kalau kita mencela makanan atau berkata buruk atau berperilaku buruk, sayang gitu Bapak Ibu. Kita bukannya mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa gitu. Jadi alangkah baiknya dimaksimalkan untuk selalu berprasangka baik begitu. Lanjut ke poin yang ke-16 yaitu disiplin akan waktu dan titik kumpul disesuaikan dengan keadaan terutama mendapat supir orang luar ya. Nah, ini Bapak Ibu eh, apa untuk selalu disiplin ya, disiplin waktu. Kalau misalkan di hari pertama ada kegiatan city tour itu eh, nanti ada dari tim diinformasikan jam sekian sudah kumpul di lobi ya. Nanti Bapak Ibu udah harus kumpul di lobi. Kalaupun misalkan Ibu Bapak gak bisa ikut, mau lebih fokus di Mekah atau di Madinah itu boleh. Nanti bisa langsung konfirmasi aja ke tim. Nanti kita sesuaikan siapa aja yang ikut begitu. Karena biasanya kalau bis nunggu lama itu biasanya kena ini ya, kena tilang biasanya Bapak Ibu. Jadi disarankan untuk selalu disiplin waktu ya, begitu. Lanjut, poin ke-17 yaitu kami meminta izin untuk mendokumentasi setiap kegiatan selama perjalanan ya. Jika tidak berkenan bisa langsung japri ya. Nah, ini untuk poin ke-17 itu kami izin ya Bapak Ibu untuk mendokumentasikan kegiatan Bapak Ibu selama di Tanah Suci. Kalaupun nanti mungkin Bapak Ibu yang kurang berkenan eh, apa di video itu nanti bisa boleh di japri saja ke tim nanti kita sesuaikan eh, agar menghindari video-video yang Bapak Ibu yang nggak mau ke video begitu. Lanjut, poin ke-18 yaitu waktu itinerary bersifat fleksibel ya. Bapak Ibu menyesuaikan dengan keadaan jemaah dan nantinya di lapangan ya. Nah, untuk poin ke-18 ini memang apa yang kita apa buatkan itinerary-nya itu kadang kala
tidak sesuai dengan di lapangan ya, karena suka ada perubahan-perubahan yang di luar kendali kita. Tapi mudah-mudahan selama perjalanan kita ini selalu dalam keadaan normal ya, berjalan lancar. Lanjut poin ke-19 yaitu pastikan barang bawaan tidak melanggar kebijakan maskapai ya. Nah, ini tadi seperti yang telah saya sampaikan di sebelumnya, untuk barang bawaan itu nanti untuk koper dan bagasi nanti diperhatikan ya Bapak Ibu, apa yang dilarangnya dan apa yang diperbolehkannya begitu. Nah, takutnya ini pada saat kepulangan Bapak Ibu biasanya kalau ada barang bawaan yang per- eh, ap- lebih dari 30 kilo atau eh, apa eh, ada barang barang bawaan yang melanggar gitu, seperti ada gunting di kabin atau apapun eh, itu biasanya nanti pada saat di Indonesia itu si kopernya itu nggak datang gitu, tertahan di imigrasi begitu Bapak Ibu. Jadi eh, itu perlu diperhatikan juga terkait barang bawaan ya, apalagi pada saat kepulangan begitu. Lanjut poin ke-20 yaitu memperbanyak sabar dan syukur dan kedepankan husnudzon serta memberi ujur kepada sesama ya. Nah, ini juga seperti yang sebelumnya saya sampaikan, karena apa eh, perjalanan ini itu bagian dari ajab ya. Makanya perlu kita perbanyak sabar, perbanyak syukur dan selalu berprasangka baik ya Bapak Ibu. Lanjut poin ke-21 yaitu belajar mengalah dan mengedepankan orang lain, apalagi yang lebih tua untuk perkara dunia ya Bapak Ibu. Mungkin nanti pada saat di tanah suci perbanyak belajar untuk mengalah ya, apalagi ke orang tua ya begitu. Lanjut poin kedua-dua yaitu handling berangkat di hotel hingga kepulangan oleh tim travel, beberapa keadaan dibantu oleh jamaah laki-laki yang kuat. Nah, ini mungkin Bapak Ibu izin untuk eh, khususnya untuk bapak-bapak ya yang masih kuat itu nanti kalau keadaannya tidak memungkinkan bisa kami minta tolong untuk membantu membawa koper-koper begitu Bapak Ibu. Biasanya kalau yang ini tuh biasanya yang plus Dubai, plus Dubai, plus Turki begitu. Tapi tidak menuntut kemungkinan mungkin Pak kebijakan maskapai biasanya suka berbeda-beda ya. Kemarin juga pernah kejadian untuk tim handling itu nggak boleh masuk. Jadinya harus sama jamaah di bawahnya gitu. Gitu nanti bisa dibantu ya kalau misalkan kejadiannya seperti itu. Lanjut poin ke-23 yaitu belajar melayani diri sendiri, saling menjaga antara sesama grup serta prioritaskan yang lebih tua. Nah, untuk poin yang ke-23 ini mungkin Bapak Ibu kalau nanti pada saat masuk hotel terus ternyata payung bukan apa namanya handuknya nggak ada, terus airnya nggak keluar atau apapun itu, insya Allah bisa kita bantu. eh, Nanti tinggal dikomunikasikan aja. Tapi kalau misalnya saya dan tim sedang di luar, sedang menghandling kegiatan menghandling persiapan acara berikutnya, nanti Bapak Ibu bisa takutnya nunggu lama, nanti Bapak Ibu bisa langsung telepon aja atau langsung ke resepsionis begitu. Insya Allah nanti dari hotel resepsionis apa membantu gitu dengan senang hati. Lanjut ke poin 24 yaitu banyak bertanya tentang amalan ibadah serta lokasi agar tidak tersesat. Nah, ini untuk poin yang ke-24, Bapak Ibu bisa nanti bertanya amalan-amalan
ibadah di sana kepada mutawif ya, pembimbing nanti di sana, serta apa memaksimalkan selama di sana agar mendapatkan ilmu lebih mendalam. Ini seperti ini dulunya tempat apa, terus amalan yang sering Rasulullah lakukan pada saat di sini apa begitu. Nanti eh, ber- lebih banyak bertanya ya Bapak Ibu supaya eh, mendapatkan Ibu lebih ilmu lebih banyak begitu. Lanjut poin kedua lima yaitu pelajari percakapan bahasa Arab atau internasional. Jika kesulitan mendapatkan memanfaatkan Google Translate ya. Nah, ini boleh Bapak Ibu untuk bisa belajar bahasa internasional atau bahasa Arab basic aja. Kalau misalkan bisa memanfaatkan Google Translate itu boleh. Cuma rata-rata di Tanah Suci itu kebanyakan orang-orang sudah bisa bahasa Indonesia ya. Rata-rata orang Arab juga sudah lancar dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi nggak terlalu jangan terlalu khawatir atau nanti bisa memanfaatkan aplikasi Google Translate ya. Lanjut poin ke-26 yaitu menjaga adab selama di masjid dan transportasi untuk tidak mendengar musik, gibah, apalagi merokok ya, dan membuka aurat ya. Nah, ini Bapak Ibu perlu diperhatikan juga selama di sana, dijaga ucapannya, dijaga eh, adabnya, terus dijaga hatinya, eh, hindari perkara-perkara yang dapat mengurangi pahala Bapak Ibu begitu. Jadi maksimalkan di sana itu untuk beribadah, berprasangka baik dan mengamalkan amalan-amalan yang Rasulullah contohkan. Gitu. Lanjut, poin ke-27 memberi kritik, saran atau nasihat dengan cara yang baik dan penuh rasa menghormati sesama. Antar sesama ya. Nah, ini untuk Bapak Ibu, bila mana nanti ada masukan, ada kritikan, boleh Bapak Ibu nanti bisa langsung eh, japri ke saya, masukannya seperti apa, kritikannya seperti apa, gitu. Dan menghindari untuk mengkritik di apa di ruang umum ya, Bapak Ibu. Karena sabda sabda Nabi juga itu tidak diperbolehkan ya, Bapak Ibu apa mengkritik di orang banyak begitu. Mungkin nanti kalau Ibu ada hal yang kurang berkenan, terus ada nasihat yang mau tersampaikan, boleh Bapak Ibu nanti bisa langsung dicapri ke saya atau ke tim ya. Lanjut, poin ke-28 yaitu taat terhadap amir, safar, dan meminta izin jika rasa diperlukan. Karena terkadang suatu keadaan akan memprioritaskan mayoritas. Nah, ini Bapak Ibu pada saat nanti safar diharapkan agar selalu taat dan izin ya Bapak Ibu terhadap amir. Karena eh, pastinya eh, kita tim selalu memperhatikan kondisi Bapak Ibu semuanya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau izin ke satu tempat nanti boleh dikomunikasikan ya. Takutnya kalau tidak ada komunikasi kita khawatir ya. eh, Bapak Ibu di mana gitu nggak ada kabar. Nah, disarankan selalu ada komunikasi ya Bapak Ibu bila mana nanti mau ke satu tempat dulu begitu. Lanjut poin ke-29, ikuti arahan mutawif saat melaksanakan umroh dengan mendengarkan tuntunan dengan audio transmitter ya. Nah, ini untuk poin ke-29 itu nanti pada saat kegiatan umroh ya Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatan umrohnya nanti kita berangkat dari Madinah eh, menggunakan kereta cepat dan ambil kot di sekitar Bir Ali di dalam kereta cepat. Nah, nanti Bapak Ibu perlu diperhatikan dari
dari dari awal keberangkatan pada saat pelaksanaan umroh perlu diperhatikan dan selalu mengikuti arahan mutawif ya. Dan nanti kita juga ada aplikasi ya Bapak Ibu, namanya aplikasi Rilah. Cuma untuk saat ini masih dalam masa pengembangan. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat kegiatan umroh kita, mudah-mudahan bisa lebih maksimal. Begitu, kalaupun belum maksimal, kita nanti bisa pakai Aude Transmeter ya Bapak Ibu. Lanjut ke poin 30 yaitu jadwalkan waktu ibadah untuk diri sendiri dan keluarga ya. Nah, ini Bapak Ibu boleh dimaksimalkan untuk Bapak Ibu semuanya eh, untuk dimaksimalkan selama di sana untuk memperbanyak ibadah ya Bapak Ibu, untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga. Karena di sela-sela kegiatan itu eh, ada beberapa sela-sela eh, free time nanti itu bisa dimaksimalkan untuk Bapak Ibu semua untuk memperbanyak ibadah untuk diri sendiri dan keluarga. Lanjut, poin ke-31, tidak memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad atau memegang Ka'bah sehingga jolim ya. Nah, ini Bapak Ibu perlu diperhatikan ya. Untuk mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah ya. Bahkan ada sahabat Nabi Umar bin Khattab itu berkata, kalaupun eh, kalaupun Rasulullah tidak mencium Hajar Aswad, eh, nggak akan melakukannya gitu, karena Rasulullah melakukannya, beliau menciumnya begitu. Cuman nggak apa hukumnya sunnah, kalaupun nanti kondisinya tidak apa tidak kondusif, Bapak Ibu jangan terlalu memaksakan diri gitu sehingga bisa jolim apa ke yang lain begitu Bapak Ibu. Lanjut poin ke-32, tidak menjadi pelopor atau provokator keburukan. Nah, ini Bapak Ibu perlu diperhatikan juga, jangan sampai menjadi pelopor atau provokator keburukan ya Bapak Ibu. Nanti kalaupun ada yang kurang berkenan nanti bisa dikomunikasikan aja. Jangan jangan sampai jadi provokator ya Bapak Ibu. Takutnya kalaupun seperti itu mengurangi ibarat amalan amalan Bapak Ibu gitu. Disarankan untuk selalu berprasangka baik, berperilaku baik, begitu Bapak Ibu. Lanjut ke poin ke-33 yaitu datang lebih awal saat sholat dan usahakan isi barisan terdepan yang masih kosong di saf utama. Nah, ini Bapak Ibu boleh dimaksimalkan ya, apa datangnya lebih awal biar nanti dapat barisan yang paling pertama ya Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah sholat. Lanjut ke poin 34, itu selama di Saudi ketika kajian ilmu atau citi tour diusahakan untuk mendengar dan mencatatnya. Nah, ini Bapak Ibu, insya Allah kita nanti ada kegiatan nafaktilas, terus ada kegiatan citi tour. Nah, nanti sama Mutawib itu akan dijelaskan dijelaskan secara detail terkait tempat dan kajian-kajian nanti nakutilasnya boleh Bapak Ibu untuk mencatat faedah-faedahnya begitu. Lanjut ke 35, tidak berburuk sangka terhadap askar serta taati pelaturan yang ada di luar negeri. Nah, Bapak Ibu, pada saat di sana eh, karena kita ini eh, apa tamu ya yang datang ke sana selalu mentaati askar yang di sana ya Bapak Ibu, jangan sampai berburuk sangka karena askar askar di sana itu pasti eh, apa menjalani tugas-tugas yang diamanahi begitu. Lanjut ke 36, usahakan berwudu saat dari hotel dan sholat di dalam masjid atau di pelataran Ka'bah ya.
Nah, ini Bapak Ibu sebelum berangkat eh, ke ke masjid itu diusahakan sudah berwudu di hotel ya ya Bapak Ibu biar nanti pahalanya berkali lipat ya. Begitu. Lanjut. Nah, ini poin keenam yaitu tentang posisi hotel dan masjid ya Bapak Ibu. Nah, insya Allah untuk hotelnya di Saudi, kita di Madinah insya Allah menggunakan hotel Leader Munakarim. Nah, ini hotel bintang 5 dan satu lagi eh, hotel di Madinahnya kita akan menggunakan Leader Munakarim dan eh, Emal Emal Royal ya Bapak Ibu. Insya Allah dua-duanya bintang 5 ya Bapak Ibu dan jaraknya alhamdulillah dekat ya Bapak Ibu kurang lebih sekitar 2 menit ke pelataran ya Bapak Ibu. Dan untuk hotel di eh, Mekahnya, insya Allah kita menggunakan hotel El Afkinda ya. Insya Allah ini dekat juga di masuk ke pelataran. Ini posisinya di samping jam-jam tower ya Bapak Ibu. Jadi keluar hotel tuh tinggal jalan lurus udah masuk ke pelataran. Ini kurang lebih sekitar 80-90 meter kalau nggak salah ya Bapak Ibu. Insya Allah cukup dekat. Nah ini untuk posisinya Bapak Ibu. Nah ini untuk hotel El Kinda ya. Ini eh, keluar apa, posisinya di samping jam-jam tower ya. Itu keluar itu langsung apa masuk lurus terus nanti langsung ke pelataran itu dekat dengan WC 3 ya. Nah, ini untuk hotelnya di Masjid Nabawi ya, Bapak Ibu. Nah, ini pemakaman Baki. Nah, ini hotel di Leader Munakarim ya. Ini kurang lebih sekitar 2 menit ya, Bapak Ibu. Masuk ke pelataran. Ini nanti masuknya di pintu 339 ya, Bapak Ibu. Dan untuk Emal Royalnya itu kalau nggak salah eh, di belakangnya, Bapak Ibu. Di belakangnya Leader Munakarim ya. Nah, ini poin ketujuh yaitu perkiraan cuaca ya, Bapak Ibu. Nah, untuk cuaca tertingginya itu di sekitar 35 derajat ya. Ini 36 ya, Bapak Ibu. 36 derajat ini cukup lumayan panas. Nanti Bapak Ibu disesuaikan aja untuk barang bawaannya. Eh, dan ini juga apa sedikit berawan ya, Bapak Ibu. Nanti disesuaikan aja. Biasanya kalau di Toif ya itu biasanya apa dingin ya Bapak Ibu. Nanti cukup bawa jaket aja satu untuk persiapan nanti apa, saat city tour ya. Dan biasanya angin kalau angin kalau anginnya itu cukup lumayan ini ya kenceng ya Bapak Ibu. Biasanya kalau cuacanya panas itu anginnya kenceng nanti bawa eh, bawa hawa panas ya. Nanti disesuaikan juga untuk membawa masker ya, agar membawa masker dan pelembab ya, Bapak Ibu. Begitu. Nah, ini untuk di Madinahnya ya. Ini ini di Madinah ya, Bapak Ibu. Di tanggal 29 sampai tanggal 2 dan untuk di Mekahnya itu di tanggal 2 sampai tanggal 5 ya. Lanjut, ini poin ke-8 yaitu jadwal sholat ya, Bapak Ibu. Nah, ini insya Allah setiap harinya insya Allah kita bantu share ya terkait jadwal sholatnya. Nah, ini di apa di tanggal 29 sampai tanggal 5 ya. Nah, ini poin ke-9 yaitu informasi terkait Raudhoh ya, Bapak Ibu. Nah, untuk informasi Raudhoh insya Allah kita ikhtiarkan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan eh,
apa kuota rodoh untuk grup itu keluar ya Bapak Ibu dari muasasah begitu. Dan kalaupun misalkan kodarullahnya tidak keluar ya Bapak Ibu, nanti bisa dimaksimalkan menggunakan aplikasi Nusuk ya Bapak Ibu. Nanti bisa registrasi di Indonesia atau nanti pada saat di Mekah ya. Begitu Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan untuk kuota rodohnya em, apa keluar ya Bapak Ibu. Mohon doanya untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa kuota rodohnya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya keluar gitu. Sepengalaman kami biasanya untuk rodoh itu yang perempuan biasanya sebagian keluar. Kalau laki-laki alhamdulillah selalu keluar gitu Bapak Ibu. Cuman untuk yang perempuan biasanya suka beberapa nggak keluar. Mungkin nanti bisa jadi alternatif menggunakan aplikasi Nusuk ya, Bapak Ibu. Nanti bisa registrasi di Indonesia atau nanti pada saat di Madinah ya. Dan biasanya pada saat masuk ke aplikasi Nusuk itu kadang-kadang harus sering di refresh ya Bapak Ibu. Keluar masuk nanti masuk lagi terus nanti keluar lagi karena biasanya itu nggak langsung muncul Bapak Ibu kayaknya perlu sering di refresh atau keluar masuk biar nanti masuk terus nanti disesuaikan jadwalnya kira kiranya di jam berapa biar gak bentrok sama kegiatan yang lainnya gitu Bapak Ibu. Nah, ini untuk jadwal raudohnya ya, Bapak Ibu. Biasanya untuk jadwal raudoh akhwat atau wanita itu biasanya di pagi hari dari jam 5 sampai jam 11. Nah, di malam harinya di jam 7 sampai jam 20, jam 11 ya, Bapak Ibu. Nah, untuk jadwal ikhwannya biasanya di siang hari Bapak Ibu di jam 12 sampai jam 6. Nah, untuk dini harinya di jam 1 malam, jam 12 ya, jam 12 malam sampai jam 4 subuh ya, Bapak Ibu. Nanti disesuaikan ya, biasanya di hari pertama ya, Bapak Ibu. Di hari pertama saat di Madinah, nah biasanya untuk jamaah akhwat itu nanti berkumpul di lobi dan bersiap untuk ke Raudhah. Nah, untuk yang ikhwannya itu nanti di pagi harinya bersiap kumpul di lobi terus melaksanakan ibadah sholat subuh, lalu nanti persiapan ke pemakaman baki gitu. Dan untuk ke Raudhahnya nanti di siang harinya. Nah, poin ke-10 yaitu sholat jenazah ya, Bapak Ibu. Nah, di Mekah dan di Madinah itu biasanya setiap selesai sholat itu selalu melaksanakan sholat jenazah ya Bapak Ibu. Nanti bisa dimaksimalkan ya dan pelaksananya pun cukup ringkas ya Bapak Ibu untuk sholat jenazah ini. Nah, ini ada keutamaan ya, keutamaan sholat jenazah. Nah, ini dari hadis riwayat Bukhari nomor 1325 dan Muslim nomor 945. Nah, barang siapa yang menghadiri prosesi jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 kirot. Lalu barang siapa yang menghadiri prosesi jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 kirot. Lalu ada yang bertanya apa yang dimaksud 2 kirot? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab 2 kirot itu semisal 2 gunung yang besar. Nah ini ada riwayat yang mengemukakan gunung yang besar itu gunung yang Uhud ya, gunung Uhud ya Bapak Ibu. Nah, ini gunung Uhud cukup besar banget ya Bapak Ibu. Itu posisinya ada di Madinah ya Bapak Ibu. Nah, apalagi kita menyolatkan di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram ya. Itu Masya Allah pasti pahalanya berkali lipat ya. Nah, ini perlu dimaksimalkan juga ya Bapak Ibu. Dan pelaksananya pun juga cukup ringkas ya. Nah, ini tata caranya 4 takbir ya.
takbir pertama yaitu takbiratul ihram, eh, lalu membaca Al-Fatihah, terus takbir kedua membaca salawat Nabi ya, afdolnya salawat Ibrahim. Terus takbir ketiganya yaitu mendoakan mayit ya. Nah ini Allah maghfir lahu warhamu wa'afini wa'fu anhu ya. Ini boleh dibantu dipotokan aja ya Bapak Ibu. Nanti insya Allah saya juga share ya untuk teknis keberangkatannya untuk bisa dipelajari Bapak Ibu sama keluarga ya. Terus takbir keempatnya itu membaca doa ya, Allahumma la tahrina ajroha wa la tafrina ba'daha waghfir lana wa laha. Salam ya. Nah, ini cukup ringkas ya Bapak Ibu, nanti bisa dimaksimalkan setelah sholat fardu, nanti sholat jenazah biasanya ya. Nah, ini poin ke-11 yaitu amalan saat umroh ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa amalan. Nah, boleh Bapak Ibu catat atau boleh Bapak Ibu foto untuk persiapan nanti pada saat di Tanah Suci ya Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa. Ini ya, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan ya Bapak Ibu amalan-amalannya, karena sayang sekali kalau misalkan kita berangkat ke Tanah Suci tidak memaksimalkan amalan-amalannya, karena sayang banget gitu Bapak Ibu. Kalau udah di sana tuh amalan-amalannya tuh pahalanya insya Allah dilipat ganda. Nah, ini amalan-amalan. Nah, ini poin ke-12 yaitu kunjungan City Tour ya Bapak Ibu, insya Allah kita eh, mengunjungi beberapa city tour. Kalau di Madinah itu insya Allah kita ke Raudhah, terus ke makam Rasulullah, ke pemakaman Baki, terus insya Allah nanti ada kajian juga di Madinah ya. Terus nanti ke Masjid Kuba juga, terus nanti ke kebun kurma juga Bapak Ibu di Madinah ya. Terus nanti menggunakan kereta cepat ya Bapak Ibu. Nah, untuk kereta cepat nanti insya Allah kita dua kali ya Bapak Ibu. Pertama kita landing di Jeddah, terus menggunakan kereta cepat ke Madinah. Nah, nanti pada saat ke Mekahnya kita menggunakan kereta cepat lagi ya. Terus nafaktilas di Masjid Nabawi, terus nafaktilas juga di Masjid Umayyah insya Allah. Terus nanti apa ke Jabal Uhud, terus nanti belanja oleh di sekitar Masjid Nabawi ya. Nah, ini Bapak Ibu disarankan ya Bapak Ibu kalau misalkan nanti mau belanja, disarankan belanjanya di Madinah ya Bapak Ibu, jangan sampai di Mekah. Biasanya kalau di Mekah itu harganya harganya tuh cenderung lebih mahal dibandingkan yang di Madinah ya. Nanti Bapak Ibu maksimalkan aja belanja di Madinah ya Bapak Ibu, karena harganya cukup lebih hemat, nanti bisa dibelanjakan ke yang lain-lain gitu. Lalu nanti kita juga ke Al-Ula ya Bapak Ibu. Eh, nah, ini beberapa destinasi yang insya Allah kita akan kunjungi. Yang pertama itu kita ke Old Town ya Bapak Ibu, terus ke Sahara Cafe, terus ke insya Allah ke Elephant Rock ya Bapak Ibu. Insya Allah ini perjalanannya lumayan ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk kegiatan ke Al-Ula ini kita nanti akan seharian ya Bapak Ibu. Berangkat pagi, nanti pulangnya sore dan sampai di Mekah, di Madinah itu biasanya malam ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk kunjungan Mekah ya Bapak Ibu. Nah, nanti di Mekah kita ke Masjidil Haram, terus ke Jabal Sur ya, ke Jabal Rahmah. Terus insya Allah ini ke tempat haji ya Bapak Ibu, ke Musdalifah, ke Mina, terus nanti ada apa museum ya di Jabal Nur ya. Nah, terus yang keempat ini kunjungan ke Taif ya Bapak Ibu. Nah, insya Allah kita di Taif mengunjungi
pabrik parfum ya Bapak Ibu. Terus nanti insya Allah makan nasi mandi di Toib ya. Terus insya Allah kita naik teletik ya gitu. Mudah-mudahan eh, lancar ya Bapak Ibu eh, naik teletriknya ya. Nggak ada kendala. Terus insya Allah ini naik tobogan ya Bapak Ibu. Nah untuk tobogan ini kalau nggak salah belum termasuk ya Bapak Ibu. Jadi kalaupun nanti mau naik tobogan itu biayanya itu sekitar 46 real ya Ibu. Terus nanti kita ke Masjid Adas juga, terus Masjid Ibnu Abbas. Nah, lanjut. Eh, Poin ke-13 yaitu layanan tambahan ya Bapak Ibu. Insya Allah di hari itu ada layanan tambahan itu eh, tadi ada apa, laundry ya Bapak Ibu nanti dijemput ke kamar Bapak Ibu semuanya nanti di list aja. Biasanya kita list di dalam grup Bapak Ibu siapa yang mau laundry nanti di list aja eh, di dalam grup. Insya Allah nanti tim kita eh, apa ambil ya jemput ke kamar ibu masing-masing nanti untuk beratnya nanti ditimbang di tempat laundry ya terus jasa titip boleh Bapak Ibu nanti kalau misalkan mau nitip albaik bakso mie ayam atau kurma coklat atau apapun itu nanti bisa di apa dikonfirmasi aja dikomunikasikan aja terus mau penukaran uang real insya Allah nanti kita bantu antarkan ya ke ATM yang ada di Masjid Nabawi sama di Masjidil Haram ya. Terus ini paket wisata ya. Eh, ini yang tadi ya paket wisata Taif dan Al-Ula ya. Terus untuk wakaf Quran insya Allah kita juga nanti ada distribusi wakaf Quran. Nah, untuk Bapak Ibu bila mana nanti mau wakaf Quran boleh nanti bisa kita bantu untuk penyalurannya untuk kita wakafkan ke Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram ya. Terus badan umroh ya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau membadalkan umroh insya Allah kita bantu juga untuk membadalkan nanti kita bantu dokumentasi dan nanti dikasih sertifikat ya badal umrohnya gitu. Nah itu mungkin Bapak Ibu terkait teknis keberangkatan dan di sepunjung acara ini insya Allah ada pertanyaan boleh Bapak Ibu bila mana ada yang mau dipertanyakan boleh eh, bisa open mic atau bisa di kolom chat ya Bapak Ibu boleh Bapak Ibu dipersilakan. Baik ini ada eh, pertanyaan dari Pak Daliah. Izin bertanya Pak Alfi, kalau pas pergi pesawat dari Jakarta ke Jeddah kan 10 jam, tapi kenapa pas pulangnya eh, Jeddah ke Jakarta itu 14 jam? Ada perubahan rute atau transit dulu kah? Mohon info persiapan untuk ibu hamil. Baik, saya izin jawab dulu ya, Bapak Ibu yang pertama. eh, Untuk yang kepulangan ya, Fadali ya. Untuk kepulangan itu 14 jam ya. Nah, ini 14 jam itu dari maskapainya Bapak Ibu. Jadi udah keluar kan jamnya. Jadi sampai di Indonesia itu pukul sekian. Jadi kita akumulasikan sekitar 14 jam. Insya Allah sih kalau kalau apa kita nggak ada transit dulu Bapak Ibu. Jadi nanti langsung dari Jeddah itu langsung ke Indonesia ya Bapak Ibu. Lalu, mohon info persiapan untuk ibu hamil serta yang membawa anak-anak usia 8 sampai 11 tahun. Adakah persiapan khusus yang perlu
dilakukan ya. Nah, untuk ibu hamil dan untuk anak ya 8 dan 11 tahun. Nah, untuk ibu hamil mungkin sebelumnya boleh dikonsultasikan Bapak Ibu eh, ke Pak Dali ya. Dikonsultasikan ke apa ke bidan kendalanya seperti apa, nanti bisa dipersiapkan apa yang perlu eh, dipersiapkan dari dari bidan ya untuk mengantisipasinya karena kondisi biasanya kondisinya kan berbeda-beda ya. Mungkin ini masuknya ke trimester 1, trimester 2 atau trimester 3 ya. Biasanya kalau trimester 3 itu eh, kalau trimester 3 itu biasanya tidak disarankan ya, Bapak Ibu. Begitu. Terus untuk umur 8 tahun sampai dan 11 tahun ya. Biasanya kalau sepengalaman kami, Bapak Ibu, membawa anak-anak itu cukup ceria ya, Bapak Ibu. Apalagi ada temennya pada saat keberangkatan. Pada apalagi pada biasanya ceria itu pas ikut ciri tour ya, Bapak Ibu, karena mungkin eh, mendapatkan pengalaman baru, jadinya lebih happy. Biasanya happy pada saat di sana, Bapak Ibu. Begitu. Adapun persiapan-persiapan yang lainnya mungkin nanti disesuaikan aja Bapak Ibu barang bawaannya, untuk bajunya, terus celananya eh, jangan terlalu banyak ya Bapak Ibu. Nanti disesuaikan kembali sesuai kebutuhan begitu. Nah, ini dari Bunda Wati ya untuk badan umroh. Baik, ini untuk badan umroh bisa kita bantu juga Ibu ya. Nanti untuk badan umrohnya atas nama siapa, nanti kita bantu badalkan sama tim kita. Atau misalkan ibu mau membadalkan, biasanya nanti setelah selesai ibadah umroh eh, di waktu free time, nanti ibu bisa membadalkan atas nama keluarga. Nah, untuk rutenya biasanya nanti naik taksi dulu, ibu di 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 Mekah naik taksi dulu ke Masjid Aisyah. Nah, dari Masjid Aisyah nanti tapi pas naik taksi itu jangan langsung bayar ya Bapak Ibu. Biasanya naik taksi itu sekitar 50 real ya Bapak Ibu untuk rute bolak-balik. Jadi nanti Ibu naik taksi dari dari Mekah ke Masjid Aisyah. Nah, nanti dari Masjid Aisyah ambil ambil niat terus naik taksi lagi. Terus balik lagi ke eh, apa ke ke Mekah ya, balik lagi ke Mekah, terus di situ pembayarannya jangan nanti pas pada saat di Masjid Aisyah ya. Jadi rutenya bolak-balik gitu. Biasanya sekitar 50 real. Nah, nanti pelaksananya seperti biasa ibadah umroh. Eh, Kalaupun nanti mau dibersamai sama Mutawif itu boleh, nanti bisa disesuaikan jadwalnya. Asalkan jangan jangan bertabrakan dengan program yang lain ya Bapak Ibu. Nanti biasanya waktu free time gitu. Ibu Wati ya. Ya, sama-sama Pak Dali, Bapak Taufik. Boleh Bapak Ibu yang lainnya. Dan untuk Bapak Ibu yang belum bisa hadir ya pada sesi Zoom meeting teknis keberangkatan 29 Maret di siang hari ini, insya Allah nanti saya bantu kirimkan
video rekamannya untuk Bapak Ibu bisa dipelajari kembali bersama keluarga ya. Nah, ini dari Pak Robi ya. Untuk badal saat free time kalau minta didampingi pembimbing berarti bisa bareng-bareng ya Kang Alfi. Insya Allah Bapak Ibu nanti bisa dibantu untuk apa membimbing ya untuk badal umrohnya ya. Begitu. Cuma untuk catatannya untuk apa di waktu free time ya Bapak Ibu. Karena kalau misalkan ada jadwal nanti apa bertabrakan ya. Jadi jadinya ada kegiatan ini Bapak atau Ibu bebadal umroh. Jadi kan sayang sekali ya nggak ikut kegiatan, misalkan nggak ikut kegiatan City Tour eh, City Tour Madinah, City Tour Mekah ya. Jadi ilmu-ilmunya nanti nggak nggak tersampaikan ke Ibu atau Bapak. Jadi nanti kalaupun mau badal umroh nanti disesuaikan jadwalnya, misalkan di waktu yang free time ya, Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu, ada yang mau dipertanyakan kembali terkait teknisnya? Mungkin cukup ya Bapak Ibu. Mungkin sedikit informasi tambahan. Boleh ini ada Pak Ruby. Kalau dari saya udah cukup. Oh ya, siap. Pak Ruby siap. Boleh Pak Ruby. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu semuanya boleh di Japri aja atau bisa di dalam grup ya. Insya Allah saya dan tim eh, akan menjawab dengan senang hati ya. Kalaupun saat ini mungkin Bapak Ibu belum kepikirkan pertanyaan belum apa yang mau ditanyakan, nanti bisa di Japri aja atau di dalam grup ya. Dan sedikit informasi tambahannya Bapak Ibu untuk hotel yang di Emal Royal ya Bapak Ibu itu ada apa eh, saya lihat di datanya itu ada yang berempat paket kuat itu di Emal Royal ya. Dan untuk makannya nanti insya Allah berbarengan di Darmuna Karim ya. Nanti bareng-bareng juga sama saya ya. Nanti saya bantu koordinasikan begitu. Kalaupun di Mekahnya, insya Allah kita semuanya menggunakan Hotel El Afida ya. Mungkin Bapak Ibu ada sebelum penutupan ada lagi satu pertanyaan yang mau ditanyakan. Mungkin saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Eh, Mungkin kita eh, tutup aja kegiatan Zoom meeting teknis keberangkatan hari ini.
Semoga Allah memberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan untuk Bapak Ibu semuanya dalam persiapan umroh ya Bapak Ibu, dan dikasih kemudahan kelancaran juga pada saat nanti kegiatan ibadah umroh di Mekah dan di Madinah ya, dan dipersiapkan kembali ya Bapak Ibu, dari fisiknya, terus ibadahnya, amalan-amalannya ya, dipersiapkan kembali dan dimaksimalkan kembali supaya nanti pada saat di Madinah dan di Mekah bisa lebih maksimal untuk beribadah begitu. Karena sayang sekali uang yang kita keluarkan itu bukan 1-2 juta ya Bapak Ibu, tapi puluhan juta ya. eh Kalau kita berangkat nggak dimaksimalkan itu sayang sekali ya Bapak Ibu, menyia-nyiakan kesempatan begitu. Tapi jangan khawatir juga ya Bapak Ibu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, eh, harta, jiwa, raga kita yang kita keluarkan nanti pada saat umroh itu, insya Allah pasti Allah ganti yang lebih baik lagi. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, itu doa dari Rasulullah langsung ya Bapak Ibu. Gitu mudah-mudahan eh apa ibadah umroh kita lancar semuanya, dan mudah-mudahan Allah panggil lagi kita ke tanah suci ya Bapak Ibu. Dari Perwi amin. Atur nuhun pemaparannya Kang Pi. Ya Pak Ruby, sama-sama ya. Mungkin itu aja ya Bapak Ibu semuanya. Saya eh, undur diri, dan sebelum penutupan mungkin kita doa kafaratul majelis dulu ya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Alfi Syahrin dari HM Tour undur diri. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di siang hari ini. Mudah-mudahan pemaparan yang telah saya sampaikan cukup jelas, dan apabila ada yang kurang dari pemaparan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu, dan kelebihannya eh, alhamdulillah mudah-mudahan tersampaikan juga ya. Terima kasih kembali. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Wati, insya Allah kita bertemu lagi ya di tanggal 28. Sehat selalu ya Bapak Ibu semuanya. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita live.